Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muharani, NIM 19011164. Di sini saya akan menyimpulkan materi yang pertama sampai materi yang ketujuh tentang perencanaan dan evaluasi kesehatan. Dalam perencanaan, kita harus mampu untuk memilih keputusan yang akan mendatang. Perencanaan ini bertujuan untuk menjalankan suatu program dalam suatu organisasi. Perencanaan kesehatan yang saya ketahui yaitu merumuskan masalah-masalah kesehatan yang ada di masyarakat untuk mencapai tujuan yang akan ditargetkan. Dalam perencanaan ini kita harus mengetahui apa saja rencana-rencana yang dilakukan, seperti rencana strategis, rencana statis, dan rencana yang menyeluruh. Dalam perencanaan ini kita juga harus mengetahui apa saja tujuannya, yaitu seperti tujuan visi atau misi, tujuan program yang akan ditargetkan, tujuan suatu program yang akan ditetapkan dan direncanakan sebelumnya. Dalam perencanaan ini kita harus mempunyai tujuan yang jelas. Dalam perencanaan kita harus mempunyai tujuan apa yang kita rencanakan nanti. Proses perencanaan yaitu menentukan target sebelum mencapai tujuan, mengidentifikasikan cara mencapai tujuan. Di sini dalam perencanaan juga banyak hambatan perencanaan, seperti satu, tujuan yang tidak tepat. Yang kedua, lingkungan yang dinamis. Yang ketiga, penolakan terhadap perubahan. Dalam perencanaan ini juga ada tahap-tahap perencanaan, seperti satu, proses perencanaan. Yang kedua, fungsi perencanaan. Yang ketiga, karakteristik perencanaan, agar saat melaksanakan perencanaan dapat berjalan dengan baik. Evaluasi kesehatan yaitu suatu proses yang menghasilkan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu yang telah tercapai. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang telah dicapai dengan rencana yang telah ditentukan. Dalam perencanaan ada ciri-ciri perencanaan. Yang pertama, bagian dari sistem administrasi. Yang kedua, mampu menyelesaikan masalah. Yang ketiga, mempunyai tujuan. Yang keempat, bersifat mampu mengelola. Dalam perencanaan mempunyai aspek-aspek perencanaan yang harus diperhatikan. Yang pertama, hasil perencanaan disebut rencana berbeda antara lain perencanaan kegiatan dengan perencana kegiatan yang lain. Contoh,
perencanaan kegiatan atau perencanaan kesehatan atau perencanaan pendidikan. Perangkat pelaksanaan suatu organisasi yang ditugaskan bertanggung jawab menyelenggarakan pengerjaan pelaksanaan. Dengan adanya manfaat perencanaan yang disusun, tentunya sebelum melaksanakan kegiatan dapat dipilih kegiatan-kegiatan yang diperlukan maupun tidak diperlukan. Dalam perencanaan ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan perencanaan, yaitu perencanaan yang baik mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Dalam rencana dapat dilakukan dengan tertib dan teratur sesuai dengan tahap-tahap yang ada. Dalam perencanaan kita harus memutuskan apa saja yang akan kita lakukan, kapan kita melakukannya, bagaimana kita melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Perencanaan ini menggunakan aspek yang mengetahui tujuan yang akan dicapai. Perencanaan merupakan inti dalam suatu kegiatan perencanaan. Dapat dikatakan merupakan suatu proses yang menghasilkan suatu uraian lengkap tentang suatu program kegiatan yang akan dilaksanakan. Di dalam perencanaan ini mempunyai langkah-langkah perencanaan kesehatan. Yang pertama, analisis situasi. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Yang ketiga menetapkan prioritas masalah. Yang keempat, menentukan tujuan. Yang kelima, organisasi atau staf. Yang keenam, menyusun jadwal kegiatan. Yang ketujuh, rencana anggaran. Yang kedelapan, pelaksanaan dan evaluasi. Dalam perencanaan juga ada syarat-syaratnya. Yang pertama, mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua, bersifat fleksibel. Di sini ada kelemahan dan keuntungan dalam perencanaan ini. Yang pertama, tentang kelemahan perencanaan, keuntungan perencanaan. Yang pertama, aktivitas dapat dilakukan secara teratur dengan tujuan tertentu. Yang kedua, dapat menjadi alat pengukur hasil yang dicapai. Di sini ada keuntungan perencanaan. Yang pertama, perencanaan mempunyai keterbatasan informasi, fakta-fakta yang akan datang. Yang kedua, perencanaan menghambat timbulnya inisiatif. Perencanaan akan menjadi efektif jika perumusan masalah berdasarkan fakta-fakta dan bukan berdasarkan emosi atau angan-angan saja.
fakta-fakta yang diungkap menggunakan data untuk menunjang perumusan masalah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.